Guys, kali ini kita akan membahas Laksamana Cheng Ho, seorang tokoh yang menjadi penyebar Islam dari Cina ke Nusantara. Laksamana Cheng Ho adalah seorang penjelajah Tiongkok pada abad ke-15. Ia terkenal karena memimpin serangkaian ekspedisi laut besar yang menjelajahi Asia Tenggara. Cheng Ho dilahirkan pada tahun 1371 di Provinsi Yunnan, Tiongkok. Ia berasal dari keluarga muslim dan ayahnya adalah seorang jenderal dalam pasukan Tiongkok. Pada usia 7 tahun, Cheng Ho ditawan oleh pasukan Tiongkok. Cheng Ho kemudian dijadikan budak istana dan dilatih sebagai prajurit. Pada tahun 1405, Kaisar Tiongkok Yongle memerintahkan Cheng Ho untuk memimpin armada laut besar. Armada ini bertujuan untuk menjelajahi wilayah-wilayah sekitar Tiongkok dan memperluas pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Selama 7 ekspedisi lautnya, Cheng Ho berhasil mengunjungi sejumlah negara seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, India, dan negara lainnya. Ia membuka perdagangan dengan negara-negara ini dan memperkenalkan budaya Tiongkok kepada mereka. Cheng Ho juga berhasil menyelesaikan konflik dan memperoleh pengakuan dari negara-negara tersebut. Setelah kematian Kaisar Yongle, keberadaan armada laut Tiongkok mulai menurun. Pada tahun 1433, Cheng Ho meninggal di Samudra Hindia saat dalam perjalanan kembali ke Tiongkok. Cheng Ho dikenal sebagai salah satu penjelajah laut terbesar dalam sejarah Tiongkok dan pengaruhnya terhadap perdagangan dan budaya di Asia Tenggara dan Afrika Timur tetap terasa hingga saat ini. Laksamana Cheng Ho memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia karena dalam perjalanannya ia pernah berkunjung ke beberapa wilayah di Indonesia. Pada tahun 1405, Cheng Ho dan armadanya tiba di Pelabuhan Semarang di Jawa Tengah. Selama beberapa bulan, Cheng Ho bertemu dengan raja-raja Jawa dan menjalin hubungan dengannya. Cheng Ho juga membawa sejumlah pedagang Tiongkok untuk menetap di Jawa dan membantu pengembangan perdagangan antara Tiongkok dan Jawa. Selain itu, Cheng Ho juga pernah berkunjung ke Sunda Kelapa yang kini dikenal sebagai Jakarta. Di sini, ia bertemu dengan Sultan Banten dan membantu mengembangkan perdagangan antara Tiongkok dan Banten. Cheng Ho juga mengunjungi Bali dan Sumatera dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Peninggalan Cheng Ho di Indonesia juga terlihat dalam bentuk arsitektur. Pada abad ke-15, Cheng Ho membangun beberapa masjid di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menggunakan campuran gaya arsitektur Tiongkok dan Islam. Contohnya adalah Masjid Agung Demak dan Masjid Cheng Ho di Surabaya. Peninggalan Cheng Ho di Indonesia tetap terkenal hingga saat ini dan Cheng Ho juga dihormati sebagai tokoh penting dalam sejarah perdagangan dan hubungan Tiongkok. Jangan lupa subscribe, guys.